Ya, Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita langsung dialog dengan masih mengenai kecurangan yang terjadi pada pemilu kada DKI Jakarta. Sebelum ke KPU, mungkin Mas tadi sudah dikatakan beberapa kecurangan. Untuk antisipasinya pada September nanti seperti apa nih, Mas? Pertama, yang kita antisipasi pertama tadi kan ada masyarakat yang hak pilihnya hilang hari ini. Tentu saja memang KPU tidak bisa dalam peraturannya memutakhirkan. Tetapi sekali lagi, ini kan sangat banyak sekali warga. Panwaslu saja tadi menerima 47. Dan tidak satu orang, ada lebih, ada yang 8, ada yang 5. Kalau kami buka, nanti ada rencana untuk membuka posko pengaduan. Yakin kalau ini lebih dari 100, bahkan mungkin misalkan katakan 1000, tentu saja hak politik warga negara yang 1000 ini hilang kan, ini harus ada pertanggungjawaban. Tentu saja ketika tanggal 2 Juni, Panwaslu bisa merekomendasi nama-nama yang tidak muncul dalam DPT, waktu tanggal 2 Juni di Hotel Lumiere, kami bisa serahkan pada KPU. Sekarang mengapa tidak? Artinya kita harus melindungi hak politik warga negara. Saya pikir kita akan sampaikan kepada KPU nama-nama yang tidak masuk. Sekali lagi, posko pengaduan mungkin akan kita buka. Berapa angkanya itu? Waktu kemarin angka banyak. Ya, akumulasinya dari 47 laporan, tapi total 8, hampir ada yang 8, ada yang 5, hampir sekitar 80 yang kami terima ya. Tapi kemudian kami akan buka posko pengaduan karena tanggal logistik kan tanggal 23. Jadi sebelum logistik itu dibuat, sudah harus masuk laporan. Nah, itu akan dilakukan bertahap ya? Saya pikir ini kan tahapannya hari ini pengaduan, kemudian dengan pengaduan angka jumlahnya masuk, yang kemudian akan diserahkan pada KPU. Saya pikir tahapan ini bisa kita lakukan. Dan antisipasi terkait yang berikut adalah stop politik uang nih, campaign kami lakukan. Stop politik uang, jangan ambil uangnya, jangan pilih orang yang mudah-mudahan. Karena kita lihat hari ini potensi politik uang kan kayaknya jadi minim ketika kita lihat, loh yang menang kok yang kemarin kata digembor-gemborkan begini, ternyata enggak. Nah saya pikir kami... Atau mungkin uangnya kurang barangkali. Tapi yang pasti Mas, aku mau bilang gini, kami mengawasi ternyata pasti dalam proses dan tidak pasti dalam hasil terbukti hari ini. Oke. Nah, ke KPU sekarang. Berapa sih sebenarnya, bagaimana sih antusiasme barangkali begitu ya, warga Jakarta untuk nyoblos? Kalau angka persis kan nanti kita pantau dari hasil rekapitulasi real count. Tapi kalau melihat sepintas itu ya kemarin juga dari beberapa lembaga survei menyebut sekitar 40 betul? Enggak partisipasi. Partisipasi antara 60 sampai 70. Itu. Kalau di atas 70 mungkin agak jauh ya. Tapi kalau 60 sampai 70 seperti fenomena 2007. Karena memang ada beberapa peningkatan partisipasi untuk kelompok segmen masyarakat tertentu. Kebanyakan di menengah bawah. Misalnya seperti di kantong-kantong satu komunitas yang biasanya itu banyak golputnya. Sekarang seperti kelas menengah juga ada, misalnya kelas menengah yang ini mungkin fenomena baru ya, seperti di Amerika kan juga modelnya seperti itu. Kesadaran di kelas menengah menjadi tinggi. Ketika calonnya memang itu betul-betul dia pengen dukung, dia kemudian masuk berupaya untuk datang. Tapi juga kita lihat bahwa kemarin pada saat hari H juga di TV ditayangkan bahwa yang ke puncak itu banyak sekali. Mereka lebih memilih liburan ya dibandingkan untuk mencoblos. Artinya juga masih banyak. Atau mungkin karena kecewa nggak ada di DPT. Saya kira nggak juga, karena kalau yang ke puncak itu kan sebenarnya ukurannya mungkin kalau yang menengah ya. Tapi kalau untuk kelas atas mungkin udah di Singapura atau di mana mungkin karena bisa dijangkau juga. Jadi saya kira memang ini problem dari pemilu ke pemilu. Jadi dulu 2007 ketika kita punya cuma 2 calon, kita menganggap dengan 6 calon ini mungkin partisipasi lebih tinggi ya, pilihan lebih banyak. Ternyata ada juga sebagian yang kebanyakan juga jadi malas gitu ya. Jadi seperti nggak ada yang apa ya, jadi kayak seperti sesuatu yang berlebihan lah gitu. Jadi ini mungkin menjadi koreksi. Tapi untuk putaran kedua sih insya Allah kami optimis. Putaran kedua ini cuma 2 loh pasangan. Cuma 2 makanya. Hitam atau putih, merah atau biru gitu kan. Itu nggak menjadi semakin lebih rawan. Antisipasinya pasti lebih meningkat. Itu KPU bagaimana? Tergantung. Saya kira media punya peran juga ya dalam membantu. Mengompori. Ya, itu artinya termasuk dari tim pasangan calon. Misalnya kalau tim pasangan calon bisa menggelorakan satu isu-isu yang membuat mereka saya harus dorong endorse isu ini, sehingga saya harus dukung dia dan saya harus datang. Jadi akan mendorong tingkat partisipasi yang tinggi juga. Jadi memang kembali lagi memang politik itu selalu kaitannya dengan aspirasi masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa yang ditawarkan ini besok di putaran 2-nya nggak ada yang menarik, juga mungkin memang kaitan dengan
partisipasi akan rendah. Iya. Saya pikir partisipasi gini ya, saya pernah menulis ya dalam buku Sisi Gelap Pemilu 2009, ada yang golput by accident dan golput by choice. Ya, golput by choice karena pilihan sadar itu pasti angkanya ada sekitar 10-20%, itu nggak bisa diutak-atik. Tapi kemudian golput by choice yang hari ini terjadi, DPT tidak masuk, tidak dapat surat panggilan, nah padahal itu kan boleh karena surat edaran, tetapi kemudian karena telat mendapatkannya, ya sudahlah, gua nggak dapat, ya udah sekalian aja gua nggak milih. Menurut saya golput by choice ini yang bisa kemudian diperbaiki. Saya yakin putaran kedua apabila KPU tadi menampung yang posko pengaduan, yang kedua juga sosialisasinya lebih bagus, ketiga ketika campaign dilakukan benar-benar kampanye, bukan ada yang lainnya gitu. Yang komplementernya nggak ada, kemudian artisnya lebih banyak, atau kemudian menurut saya besok kan penajam entertainnya lebih banyak, ya itu menurut saya orang tidak kemudian jadi cerdas. Saya pikir besok golput by accident ini bisa dihilangkan, dan golput by namanya by choice ini karena tadi menyampaikan misi-visi program yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah Jakarta, orang kemudian masuk ke bilik suara, saya harap. Baik, kita lihat pada September mendatangnya. Terima kasih Mas untuk waktunya. Dan kita masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya di Kabar Petang.